Om Swastiastu. Jadi kali ini saya sebagai penyaji ketiga yang akan membahas mengenai manajemen berbasis sekolah. Nah, sebelum lanjut, jadi perkenalkan, nama saya I Ketut Budi Anyana dengan NIM 18130111065. Nah, untuk presentasi kali ini, jadi adapun untuk pokok pembahasannya yaitu yang pertama desentralisasi dalam pendidikan, dan yang kedua pengertian manajemen berbasis sekolah, dan yang ketiga yaitu kondisi implementasi manajemen berbasis sekolah. Jadi tanpa berlama-lama langsung saja saya ke pokok pembahasan yang pertama yaitu desentralisasi dalam pendidikan. Desentralisasi dalam pendidikan ini memiliki landasan yuridis kebijakan yang mana mengenai tentang desentralisasi pendidikan. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah yang secara resmi sebagai pengganti dan dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 diterangkan bahwa pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya kecuali urusan pemerintah yang menjadi urusan pemerintah pusat. Nah, dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum, dan daya saing daerah. Adapun latar belakang dari penerapan desentralisasi ini yaitu pemberian otonomi pendidikan yang luas kepada sekolah merupakan kepedulian pemerintah terhadap gejala-gejala yang muncul di dalam masyarakat serta upaya peningkatan mutu pendidikan secara umum. Nah, pemberian otonomi menuntut pendekatan manajemen yang lebih kondusif di sekolah sehingga dapat mengakomodasikan seluruh keinginan sekaligus memberdayakan berbagai komponen masyarakat secara efektif guna mendukung kemajuan dan sistem yang ada di sekolah. Untuk pengertian desentralisasi itu sendiri secara umum, desentralisasi ini merupakan pelimpahan wewenang dan tanggung jawab dari institusi pendidikan tingkat pusat kepada institusi pendidikan di tingkat daerah sehingga pada tingkat sekolah. Desentralisasi juga mengandung arti pelimpahan kekuasaan oleh pusat kepada aparat pengelola pendidikan yang ada di daerah pada tingkat provinsi maupun lokal. Nah, adapun tujuan dari desentralisasi pendidikan. Tujuan dan orientasi dari desentralisasi pendidikan sangat bervariasi berdasarkan pengalaman desentralisasi pendidikan yang dilakukan di beberapa negara seperti Amerika Latin, di Amerika Serikat, dan juga Eropa. Nah, jika tujuannya adalah pemberian kewenangan di sektor pendidikan yang lebih besar kepada pemerintah daerah, maka fokus desentralisasi itu adalah pendidikan yang dilakukan yaitu pada pelimpahan kewenangan yang lebih besar kepada pemerintah lokal ataupun kepada dewan sekolah. Nah, kita lanjutkan ke pokok pembahasan yang kedua yaitu pengertian dari manajemen berbasis sekolah. Nah, pengertian manajemen berbasis sekolah ini sangat banyak sekali dikemukakan oleh para ahli seperti Danin, Ari Kunto, dan juga ada dari Deptiknas. Nah, dari beberapa pengertian tersebut saya bisa menyimpulkan jadi manajemen berbasis sekolah ini ialah proses mengelola suatu otonomi sekolah yang melibatkan semua warga sekolah untuk meningkatkan mutu pendidikan yang sesuai dengan tujuan pendidikan nasional. Nah, adapun tujuan dari manajemen berbasis sekolah ini adalah
untuk memberdayakan sekolah, terutama sumber daya manusia seperti kepala sekolah, guru, karyawan, siswa, ataupun orang tua dan masyarakat sekitarnya, melalui pemberian kewenangan, fleksibilitas, dan sumber daya lain untuk memecahkan persoalan yang dihadapi oleh sekolah yang bersangkutan. Untuk tujuan utama dari manajemen berbasis sekolah ini juga adalah untuk meningkatkan mutu pendidikan. Nah, dengan adanya manajemen berbasis sekolah ini, sekolah dan masyarakat tidak perlu lagi menunggu perintah dari pusat ataupun atasan, sehingga mereka bisa mengembangkan suatu visi dan misi pendidikan yang sesuai dengan keadaan setempat dan melaksanakan visi misi tersebut secara mandiri. Untuk pokok pembahasan ketiga yaitu kondisi implementasi manajemen berbasis sekolah. Nah, dalam penerapan manajemen berbasis sekolah ini tidak ada ketetapan tentang strategi yang digunakan. Strategi dalam implementasi manajemen berbasis sekolah akan berbeda antara sekolah yang satu dengan sekolah yang lain, dan antara daerah yang satu dengan daerah yang lainnya. Namun implementasi manajemen berbasis sekolah akan berhasil apabila bertolak dari strategi yang mengacu kepada prinsip dan karakteristik manajemen berbasis sekolah itu sendiri. Sekolah yang telah menerapkan manajemen berbasis sekolah dapat dilihat dari beberapa ukuran atau indikator. Indikator-indikator tersebut dapat dilihat dari 3 pilar kebijakan pendidikan nasional, yaitu pemerataan dan peningkatan akses, peningkatan mutu dan daya saing, serta tata layanan pendidikan yang lebih baik. Nah, sekian dari presentasi saya. Jadi saya ucapkan terima kasih. Akhir kata saya tutup dengan Parame Santi. Om Santi 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 Om.